Pemirsa, ada pemandangan menarik di pemukiman warga di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, sejak awal Desember lalu, atap hunian warga di sekitar kawasan Jalan Layang Tapal Kuda dicat warna-warni. Ya, pengecatan atap rumah warga tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperindah kawasan sekitar Jalan Layang. Kawasan Lenteng Agung di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan kini semakin menarik. Tidak hanya keunikan dua jalan layangnya yang mirip tapal kuda, kawasan permukiman di sekitarnya pun turut bersolek. Sejak awal Desember lalu, atap-atap rumah warga di sekitar jalan layang tapal kuda mulai terlihat cantik dengan variasi warna seperti biru, hijau, kuning, dan ungu. Pengecatan atap hunian warga tersebut sejalan dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menginginkan atap hunian warga di sekitar jalan layang tapal kuda agar terlihat estetik. Konsep pengecatan pun mengambil pola-pola geometrik. Dengan pola ini, warna akan terhubung menjadi sebuah gambar jika dilihat dari udara. Nantinya akan ada 3 tema gambar yang dibuat. Pertama, membentuk flora, kemudian tema ondel-ondel, dan ketiga, bertemakan batik. Ya, untuk mengetahui seperti apa program Kampung Warna-Warni Tapal Kuda, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Bayu Pasca Sungkono selaku Lurah Lenteng Agung. Selamat pagi Pak Bayu, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Andrew. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Pak Bayu, tadi kita lihat ini sangat menarik sekali ya, sangat indah, sangat cantik. Kampungnya jadi seperti seolah-olah tempat wisata gitu. Kalau buat berfoto atau swafoto sangat bagus gitu backgroundnya. Pak, ini bisa membuat kampung seperti ini dapat ide dari mana atau inspirasinya dari mana, Pak Bayu? Ya, jadi awal mula ide ini adalah ide dari Bapak Gubernur ya, Bapak Anies Baswedan pada saat peninjauan flyover. Beliau melihat dari atas sangat indah, sangat bagus kalau benteng ini dicat. Jadi pada saat nanti kita di atas JPO itu terlihatlah warna-warni yang awalnya warna-warni yang akhirnya bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta dibuat tematik gambar bunga, ondel-ondel maupun ornamen Betawi. Jadi memang JPO ini rencananya akan dibuat secara Instagramable, jadi bisa kita bersuah foto dan menjadi salah satu destinasi wisata, dan ini pertama dilakukan pengecatan di Kabenteng. Baik, luar biasa ya. Memang ini juga menonjolkan kearifan Iya. lokal dan budaya dari Jakarta sendiri. Pak Bayu, kalau dilihat berapa lama sih proses dari mulai persiapan sampai ke penerapan dan juga melibatkan warga kah? Jadi begitu Pak Gubernur mengatakan ini sekitar bulan September, ya kita sudah mempersiapkan sosialisasi terutama kepada warga yang rumahnya atapnya terdata ya. Jadi untuk pengecatan ini kita melibatkan PPSU se-Jakarta Selatan dan juga didukung oleh Dinas Bina Marga dan instansi terkait dan juga dari tim Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan segala pendukung, dan ini juga disupport oleh PT Propat ya untuk penyediaan catnya. Jadi ini murni tidak menggunakan APBD, ini murni menggunakan CSR. Jadi memang sudah kita rencanakan sejak lama, dan target kami pengerjaan memang 1 bulan, mulai awal Desember. Tapi melihat cuaca ya mungkin kalau tidak ada arah melintang ya kemungkinan antara tanggal 10-11 Januari mungkin sudah rampung semua. Sekarang sudah 192 rumah dari 218 yang akan dicat, berarti sudah 85%. Baik. Untuk membuat sebuah desain seperti itu kan pasti tidak mudah ya, apalagi dari beberapa rumah warga yang dicat kemudian menjadi sebuah pola atau desain yang kalau kita lihat dari atas atau dari udara bisa menjadi satu gambar yang utuh gitu kalau lihatnya dari jauh. Ini bagaimana proses kreatifnya bisa membuat sistem atau desain gambar dari rumah-rumah warga yang dicat kemudian bisa membentuk pola. Seperti apa proses kreatifnya, Pak Bayu? Jadi ini kita bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi memang saya juga baru tahu ternyata muralis kita itu sudah sangat dikenal di mancanegara. Jadi ini yang mendesain adalah tim mural.
tim dari Dewan Senen Jakarta yang memang sebelum anak-anak naik ngecat mereka membuat mal pola dulu. Jadi membuat pola dan memang pada saat awal pendataan tidak sebanyak ini, tapi karena menyesuaikan desain ada beberapa rumah yang tadinya memang tidak terkena cat, jadi ikut dicat. Nah, ini juga sebenarnya warga juga sangat senang karena mereka juga berharap rumahnya ikut dicat, tapi kita menyesuaikan dengan desain dan juga kondisi karena ini kita ambil di sisi barat dan timur sekitar flyover. Baik, dan ini pastinya melibatkan ratusan rumah warga. Ada tidak sih Pak kendala tersendiri saat memulai proyek ini? Yang pasti kendala awal-awal itu cuaca dan juga memang alat karena rumahnya sangat rapat, kita untuk alat agak susah masuk. Tapi memang tim dari DKJ ini sudah pengalaman. Kalau baru lantai 2 saja mereka tidak ada masalah lah. Mereka biasa mengerjakan di counter bertingkat. Jadi buat mereka untuk mendesain ini, melakukan desain pertama ini tidak ada masalah. Cuman kendala pasti ada, yaitu ya cuaca. Kita berharap cuaca terus cerah sampai nanti target yang akan kita selesaikan. Baik. Tadi di tayangan sebelumnya kita lihat ada beberapa gambar yang ingin dibuat seperti ada ondel-ondel, kemudian ada batik juga. Apakah tema-tema tersebut itu dipilih untuk mengenalkan kearifan lokal Jakarta dan Indonesia juga, Pak? Ya memang sesuai dengan keinginan Pak Gubernur, jadi ini mempunyai tema tidak hanya main warna yang seperti yang sudah ada. Jadi kalau sekarang ini sudah ada gambar ondel-ondel dan juga gambar kembang goyang dan batik. Jadi kalau ini kan di foto ini sekitar seminggu yang lalu, sekarang sudah 80% itu memang kita mengangkat kearifan lokal. Jadi memang ini akan menjadi daya tarik bagi pengecatan atap rumah di sekitar flyover Tendean itu. Baik, Pak Bayu, kalau dilihat ini sangat-sangat menarik dan juga potensial untuk menjadi satu objek wisata baru. Nah, apakah ada infrastruktur tambahan yang dipersiapkan untuk masyarakat datang? Karena ini kan sebenarnya pemukiman. Dan apakah juga sudah dipertimbangkan bagaimana tentang protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan? Ya memang pada saat pengerjaannya pun kami tidak menggunakan banyak orang. Jadi pada saat pengerjaan kami hanya melibatkan setiap harinya hanya 24 pekerja, itu sudah termasuk dari Dewan Senen Jakarta. Dan untuk infrastruktur tambahan, jadi di bawah flyover ini nanti akan dibangun spot taman dan juga spot-spot untuk berfoto, swafoto. Dan memang saya juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena memang kalau untuk melihat ini harus di JPO. Jadi kalau di lokasinya mungkin nggak akan kelihatan, ini hanya bisa dilihat dari ketinggian. Jadi kemungkinan nanti di JPO-nya kalau sudah jadi kita akan atur, ada petugas untuk jangan sampai mereka pada saat bersuah foto berkerumun dan juga tidak menggunakan protokol kesehatan. Baik, jadi memang sudah dipertimbangkan matang-matang ya. Pak, sukses untuk proyeknya, semoga bisa jadi satu yang indah untuk kota ini. Terima kasih telah berbagi bersama kami di Indonesia, selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, usai jeda maksud kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.